A. Pengertian menyusun tabel kisi-kisi soal. Kisi-kisi adalah peta distribusi soal berbagai topik atau bahan pengajaran. Dalam kisi-kisi yang lengkap sepatutnya memuat hal-hal yang akan menjadi pegangan dalam menyusun soal. Yang pertama, pokok bahasan atau bahan pengajaran yang akan diujikan. Yang kedua, jenjang kemampuan yang diukur. Yang ketiga, presentasi tiap pokok bahasan. Yang keempat, bentuk soal yang paling patut untuk tiap soal. Yang kelima, perkiraan waktu yang dipergunakan untuk mengerjakan tes itu. Yang keenam, jumlah semua soal yang akan disusun. B. Langkah-langkah menyusun. Langkah menyusun kisi-kisi yaitu menentukan KD yang akan diukur, memilih materi yang esensial, merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Langkah selanjutnya setelah komponen-komponen kisi-kisi sudah lengkap adalah memasukkan dalam satu format kisi-kisi. Format kisi-kisi tidak ada yang baku dan guru dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan. C. Menetapkan bentuk dan model soal. Soal yang ditulis harus memperhatikan indikator soal, level kognitif dari soal, dan memenuhi kaidah penulisan soal baik kaidah penulisan soal objektif maupun kaidah penulisan soal uraian. Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis sangat tergantung pada perilaku atau kompetensi yang diukur. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur atau ditanyakan dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal objektif. D. Menentukan jumlah soal. Menentukan jumlah soal adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tes. Di antaranya adalah menentukan hasil subjek yang akan dites, menentukan tujuan pengukuran, menentukan tipe soal yang akan digunakan, menentukan materi, menentukan jumlah soal, dan menentukan sebaran soal. Penggunaan tipe soal yang ditulis sangat tergantung dengan perilaku atau kompetensi yang akan diukur. Berikutnya membuat kisi-kisi yaitu yang akan diujikan dengan tujuan untuk menentukan ruang lingkup kompetensi, materi tes, serta bentuk dan tes-tes sebaik-baiknya, sehingga menjadi rambu-rambu dalam menyusun tes hasil belajar. Berikut contoh kisi-kisi. Yang pertama, kisi-kisi harus dapat mewakili silabus atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan profesional. Yang kedua, komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. E. Menyusun butir soal. Menyusun butir soal merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tes, yaitu soal harus sesuai dengan indikator, materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran, gunakan bahasa yang sederhana, ada petunjuk yang jelas dalam mengerjakan tes. Petunjuk mengerjakan tes penting diadakan berguna untuk mempermudah siswa dalam mengerjakannya. Dan yang terakhir, disertakan waktu dalam pengerjaan soal. F. Penetapan tujuan. Dalam melakukan evaluasi, seorang guru harus melakukan tujuannya atau bisa disebut harus mempunyai tujuan. Tujuan itu bisa berupa evaluasi, misalnya untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi. Setelah mengikuti proses pembelajaran, dapat juga evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Tujuan evaluasi berikut harus jelas, hingga dapat memberikan arah dan lingkup pengembangan evaluasi selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu menentukan persentase materi. Dalam mata pelajaran, persentase yang ditentukan guru hendaknya mengacu pada persentase tugas yang harus dikuasai oleh siswa. Namun demikian, penentuan persentase perlu pertimbangan dengan hati-hati, seperti tingkat kesulitan tes atau variasi macam-macam tugas yang harus dikerjakan siswa. Misalnya, skor 60% pada tes yang satu sesungguhnya barangkali lebih baik dari 80% pada tes yang lain.
karena yang pertama lebih sulit daripada tes yang kedua. Kelemahan metode persentase ini adalah guru agak sulit menentukan persentase yang akan dipakai karena faktor tingkat kesulitan tes yang digunakan. Metode persentase dapat juga diterapkan di lingkungan perguruan tinggi dalam kaitannya dengan penguasaan materi secara tuntas. Sebagai contoh, seorang mahasiswa memperoleh nilai A jika mampu menjawab butiran tes sebanyak 90%, dan B jika menjawab 80%, nilai C jika benar 70-79%, nilai D jika benar 60-69%, dan nilai G jika kurang 60%. Penggunaan metode tersebut merupakan acuan patokan, dengan kata lain, berapa persen materi yang telah dikuasai oleh mahasiswa. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek intelektual. Aspek intelektual berupa perilaku yang telah dimiliki peserta didik sebagai hasil belajar. Diperinci dalam jenjang kemampuan intelektual menurut taksonomi Bloom yang diukur dengan tes yang dibuat seperti ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.